Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kebun Kecilku. Nah, pada video kali ini aku bakal bahas tentang bagaimana cara membuat kompos sederhana ala kebun kecilku. Selain itu, aku juga bakal bahas kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan ketika mengompos dan bagaimana cara aku mengatasi masalah tersebut. Selain itu, aku juga bakal bahas bagaimana cara mendaur ulang media tanam bekas pakai sehingga media tanam tersebut bisa kita gunakan kembali untuk menanam tanaman. Penasaran kan bagaimana caranya? Tapi sebelum video ini kita mulai, jangan lupa like, subscribe, serta share video ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai mengompos, ada baiknya kita tahu dulu apa manfaat membuat kompos sendiri. Yang pertama, itu jadi lebih hemat karena kita tidak perlu beli kompos lagi. Yang kedua, sebagai sarana mendaur ulang sampah organik di dapur kita. Yang ketiga, sebagai sarana mendaur ulang media tanam atau tanah bekas pakai. Yang keempat, membantu memperbaiki struktur tanah karena kandungan-kandungan kompos itu kan mengandung banyak bakteri-bakteri yang baik bagi tanah. Adapun wadah untuk membuat kompos ini ada banyak macamnya ya teman-teman. Bisa menggunakan ember bekas, bisa menggunakan kantong khusus untuk kompos yang bisa kita beli online, bisa menggunakan karung atau wadah dari kayu dan sebagainya. Nah, pada video kali ini kebun kecilku akan membuat wadah yang terbuat dari ember bekas, dimana ini bekas cat tembok ya. Ini sudah dilubangi di bagian bawahnya dengan menggunakan bor. Kemudian di bawahnya itu kita kasih tempat penampung air lindi, di mana air lindi ini bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair dan ini bisa kita pakai juga loh untuk memberikan pupuk kepada tanaman-tanaman kita. Selain itu, kita juga butuh penutup untuk kompos ini supaya kompos kita tidak terkena air hujan dan tidak diganggu oleh hewan-hewan ya, seperti tikus, kucing, anjing, dan sebagainya. Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu sampah dapur hijau, bisa sampah sisa sayuran, kulit buahan, cangkang telur, nasi basi, serta hasil pruning tanaman. Jangan masukkan sisa sampah hewani seperti lauk pauk, susu dan keju, serta kotoran hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Untuk mempercepat proses pengomposan, dibantu dengan mencacah-cacah sampah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Bahan kedua yang kita butuhkan yaitu sampah coklat, bisa berupa daun-daun kering, ranting-ranting kecil yang kering, kertas koran, kardus bekas telur seperti ini, kardus coklat, sekam padi yang mentah, sekam padi yang sudah dibakar, dan sebagainya. Pokoknya sumber sampah-sampah yang coklat gitu ya. Selanjutnya kita butuh tanah bekas media tanam sebelumnya. Ini kita gunakan dengan tujuan agar tanah ini bisa digunakan lagi sebagai media tanam, karena tanah ini sudah berkurang nutrisinya sehingga tidak bagus digunakan untuk menanam. Dengan memperlakukannya sebagai campuran kompos, ini akan membantu media tanam ini agar dapat digunakan lagi untuk digunakan sebagai media tanam menyemai atau media tanam ketika sudah pindah tanam nanti. Selanjutnya kita butuh air lindi sebagai sumber mikroorganisme lokal atau MOL yang bisa dibuat dari fermentasi, air bekas cucian beras, air tape, kulit pisang atau nanas yang direndam air, atau jika ingin praktis bisa menggunakan EM4. Kalau kompos kita kali ini akan menggunakan pupuk organik cair dari kulit nanas. Baik teman-teman, kita mulai ya pengomposannya. Pertama kita masukkan dulu daun-daun kering ke bagian bawah dari ember ini. Tujuannya apa? Sebagai penyaring dari air lindi yang nanti dihasilkan oleh kompos kita. Sebagai untuk pencegahan biar airnya nanti nggak bau juga ya. Selanjutnya kita masukkan tanah bekas media tanam.
Selanjutnya, kita masukkan sampah hijau berupa bekas-bekas potongan daun-daun, sayuran, kulit telur, bekas kulit pisang, kulit rambutan, pokoknya sampah-sampah dari dapur itu kita masukkan ke dalam tempat kompos ini ya. Jangan lupa dicacah-cacah dulu supaya komposnya mudah terurai ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan sampah coklat berupa bekas karton telur. Ini kita potong kecil-kecil ya. Kita masukkan ke dalam tempat komposnya. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu supaya sampah hijau dengan sampah coklat serta tanah bekas ini bisa tercampur ya teman-teman. Langkah berikutnya kita berikan air mol atau mikroorganisme lokal yang berupa air lindi dari fermentasi nenas dengan cara dimasukkan secara perlahan ya ke dalam tempat komposnya. Kembali kita aduk-aduk komposnya supaya mol tadi bercampur dengan sampah organik yang sudah kita masukkan ke dalam tadi ya. Nah teman-teman, ini komposnya agak basah ya, jadi kita bakal tambahkan lagi sampah coklatnya berupa sekam mentah. Ini kita taburkan saja. Nah, kita aduk lagi ya. Setiap penambahan sampah hijau setiap harinya, pastikan sampah hijaunya tertutup dengan tanah dan jangan lupa dibolak-balik. Tujuannya adalah supaya oksigen dapat masuk ya teman-teman. Selanjutnya, kita tutup tempat kompos kita supaya tidak dimasuki air hujan serta diganggu oleh hewan-hewan. Tidak perlu terlalu rapat karena kita sistemnya aerob. Oke, selanjutnya kita bakal bahas kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan selama mengompos dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang pertama yaitu kompos bau akibat terlalu banyak sampah hijau. Solusinya adalah dengan menambahkan sampah coklat, bisa berupa sekam mentah, sengkap bakar, atau daun-daun kering, atau kertas koran, karton coklat, atau karton telur. Yang kedua, kompos tidak hangat yang merupakan indikasi bahwa komposnya tidak memasak ya, sehingga lama terurainya. Ini sih biasanya akibat terlalu banyak sampah coklat. Cara mengatasinya dengan menambahkan lagi sampah hijau serta menambah cairan mol. Yang ketiga, kompos banjir atau terlalu banyak air. Nah, ini sih kemarin kalau pengalaman aku akibat terkena air hujan atau karena air lindinya tersumbat bagian bawahnya sehingga tidak bisa keluar atau terlalu penuh ya air lindinya. Nah, cara mengatasinya bantu supaya air lindi kompos ini bisa keluar, dan bisa kita tambahkan juga sampah coklat seperti kertas karton tadi, daun kering dan sebagainya. Kalau sepengalaman aku paling cepat menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah. Nah, ciri-ciri kompos yang siap digunakan yaitu tidak lagi berbau atau tidak ada baunya. Jadi baunya itu kayak bau tanah biasa aja, dan yang paling penting yaitu sudah tidak hangat lagi. Jadi proses memasak kompos ini sudah selesai. Terus bentuk komposnya itu udah kayak tanah biasa. Yuk kita lihat dulu yuk kompos aku yang udah jadi. Baik teman-teman, ini adalah komposku yang sudah jadi.
Ini kemarin ini ya, masalahnya adalah terlalu basah, terlalu lembab karena hujan, kemudian bau. Jadi cara mengatasinya seperti yang telah aku sebutkan tadi. Nah, ini terakhir sih aku banyak banget ngasih sekam bakar. Ini sudah tidak panas lagi, sudah tidak bau lagi. Nih bentuknya seperti ini, dia agak lembab ya. Ini sudah siap untuk aku gunakan lagi untuk sebagai media tanam. Baiklah teman-teman, sekian video kebun kecilku pada kali ini soal mengompos. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, tuliskan saja di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya bagaimana cara membuat kompos yang baik dan benar. Tidak ada kompos yang gagal. Setiap masalah kompos pasti ada cara kita untuk memperbaikinya. Jadi jangan takut gagal. Dan bagaimana takaran-takarannya itu tidak ada yang pasti sih. Jadi kayak trial and error. Jadi sambil jalannya waktu kita tuh belajar memahami bagaimana proses membuat kompos itu sendiri. Karena kan tiap lingkungan beda cuacanya, beda perlakuannya, beda bahan-bahan sumbernya, kemudian beda pula masalah-masalah yang timbul. Jadi tidak ada yang pasti, tidak ada yang takaran tertentu untuk membuat kompos ini. Tapi yang pasti, setiap masalah kompos pasti ada solusinya. Jadi jangan pernah takut mencoba membuat kompos. Karena sekali kita bikin, pasti teman-teman pengen bikin kompos lagi. Itu manfaatnya benar-benar banyak banget. Selain kebutuhan kompos kita sendiri terpenuhi, nggak perlu beli lagi, itu sampah-sampah dapur kita tuh kita udah nggak pusing lagi gimana cara mengolahnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa like ya. Oh iya, jangan lupa juga follow kami di Instagram. Linknya sudah aku taruh ya di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.